pada saat ini kami berada di gedung DPR di mana rakyat menuntut harga BBM untuk memperjuangkan untuk menolak. Oh ya Pak, ada Pak. Ada. Samudra kehidupan kita ibarat para pengembara. Hidup ini adalah perjuangan, tiada masa untuk berpangku tangan. Setiap tetes peluh dan darah tak akan sirna ditelan masa. Segores luka di jalan Allah kan menjadi saksi pengorbanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua untuk sahabat saya di media sosial. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kami baru saja melaksanakan rapat komisi di Komisi 5 menetapkan anggaran APBN 2023 untuk 3 kementerian tadi ya. Ada Kementerian PU, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Desa, dan juga ada Basarnas dan BMKG. Habis rapat saya tadi diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi menanyakan, satu adalah tentang tarif ojol, yaitu ojek online, di mana pemerintah menetapkan akan ada kenaikan tarif untuk ojek online atau transportasi online seperti Grab, Gojek, Maxi, dan yang lain-lain. Ini adalah salah satu dari sekian banyak yang akan naik akibat kenaikan BBM bersubsidi. Saya katakan dalam wawancara bahwasanya ini konsekuensi dari kenaikan harga BBM bersubsidi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan PKS terang-terangan menolak dalam paripurna hari Selasa kemarin. PKS menyampaikan sikap tegasnya di hadapan Menteri Keuangan dan pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR bahwasanya PKS menolak kenaikan harga BBM. Dan pernyataan menolak itu sebelum jauh-jauh hari sebelumnya sudah disampaikan oleh PKS melalui rapat-rapat komisi. Tetapi kayaknya pemerintah kayak bolot saja, ya pura-pura tuli. Sehingga mereka lebih memilih untuk menganggarkan anggaran untuk IKN. Nah, tadi salah satu stasiun televisi juga mewawancarai saya tentang pernyataan sikap saya terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo menetapkan IKN itu sebagai program strategis nasional atau yang disebut dengan PSN. Kalau sudah ditetapkan sebagai PSN, itu artinya IKN ini harus wajib selesai tahun 2024. Sementara kita tahu anggaran untuk IKN itu totalnya antara 466 sampai 486 triliun. I got a bad feeling about this. Di mana menurut mereka dalam perencanaan bahwa 20% lebih kurang 80-an triliun itu akan menggunakan APBN dan yang lainnya menggunakan investasi. Khawatir kita satu ya, bahwa ini seperti proyeknya kereta cepat Jakarta-Bandung. Awal-awalnya rencananya itu dibangun oleh investasi murni, tetapi faktanya
ujung-ujungnya wajib juga menggunakan APBN. Nah, sekarang untuk IKN, pemerintah mengklaim bahwasanya itu akan dibiayai oleh swasta 80%, 20% melalui APBN. Ini saya yakin itu akan juga tidak sesuai dengan perencanaan. Karena kita tahu investor-investor yang tadinya sudah menyatakan akan ikut dalam membangun IKN itu pada mundur. Di antaranya ada investor dari Jepang ya, yang mundur untuk ikut dalam pembangunan IKN. Nah, terlepas dari investor ini, yang jelas kan pemerintah menyatakan akan membangun IKN itu 20% itu dari APBN. Nah, coba perhatikan logika apa yang digunakan oleh pemerintah ya dalam situasi kondisi seperti ini. Utang luar negeri kita lebih 6.000 triliun ya. APBN kita per triliun hanya 2.300-an triliun. Nah, utang luar negeri kita 6.000 triliun lebih. Kemudian defisit anggaran kita dari 2.300 triliun itu lebih 500 triliun itu defisit. Artinya ini harus segera ditutupi. Kalau enggak kita akan gagal bayar gitu. Nah, berarti kita harus ngutang lagi untuk menutup defisit ini. Ya. Kemudian kondisi ekonomi kita kan sangat-sangat pasca pandemik ini, dan bahkan belum selesai pandemik kita belum menyatakan pandemik COVID-19 ini selesai, belum endemik, kita makanya masih pakai masker. Tapi dalam kondisi seperti ini, tambahlah angka kemiskinan meningkat, pemerintah menyuruh kita untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, justru ditimpa lagi masyarakat kita dengan kenaikan BBM yang pasti memberikan multiplier efek untuk naiknya yang lain, termasuk asam lambung pasti naik juga kan. Asam lambung pasti naik juga ini, bukan hanya BBM saja naik, semuanya naik. Transportasi naik, beras naik, semuanya naik. Kebutuhan dasar kita akan naik semuanya, karena BBM itu menjadi faktor utama dari segala kebutuhan kita. Jadi dalam kondisi seperti ini, pemerintah berani-beraninya masih menganggarkan APBN untuk pembangunan IKN. Padahal IKN itu bukan menjadi kebutuhan dasar. Kan kita selalu diajarkan bahwasanya kebutuhan itu terbagi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Ini ibarat ada seseorang dalam kehidupannya, dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, tapi dia berhutang, hutangnya banyak, tidak sanggup dia bayar. Tapi masih berani dia buat rumah lagi, berhutang lagi. Padahal rumah yang kedua ini kan dia tidak butuhkan. Boleh bangun IKN, tapi jangan. Ekonomi kita surplus. Ini akan membuat kondisi ini, pertama saya yakin ini menjadi proyek mangkrak. Akhirnya dana yang ratusan triliun yang digelontorkan untuk IKN ini ada menjadi dana yang terbuang sia-sia. Saya yakin ini mangkrak. Presiden Jokowi memaksa untuk ini selesai 2024. Jangankan sekelas IKN, sekelas proyek-proyek strategis nasional lainnya itu kan banyak yang mangkrak jadinya. Seperti tol, banyak yang tidak selesai 2024. Nah, kawan-kawan sekalian, maka PKS selalu bisa menangkap ya psikologi masyarakat, keadaan masyarakat, karena kita memang disuruh untuk turun untuk melihat kondisi masyarakat. Saya merasa miris sekali, kok bisa-bisanya pemerintah menganggarkan dalam sudahlah kondisi ekonomi dunia ini yang tidak stabil karena efek dari perang Rusia Ukraina, harusnya fokus pemerintah itu untuk menganggarkan anggaran yang
peningkatan ekonomi. Saya katakan, contoh, bangun itu pabrik-pabrik yang smelter, yang bisa mengolah bahan baku yang selama ini kita ekspor bahan mentah ke luar negeri, buat menjadi hilirisasinya di Indonesia. Sudahlah, BBM kita ini kenapa kita lebih mahal di Indonesia ini dibandingkan Malaysia? Karena kita tidak punya smelter, kita tidak punya perusahaan yang mengolah bahan baku minyak kita ini untuk kemudian bisa langsung kita konsumsi gitu. Tetapi kita harus ekspor dulu dengan harga pasti lebih rendah dan kita impor. Bodoh sekali kita begitu. Kenapa ini tidak kita fokuskan yang dulu dijanjikan oleh Pak Presiden? Kita ini produsen bahan bakar minyak loh, tapi kita masih impor. Nah, entah kalau memang ada yang punya kepentingan terhadap ekspor dan impor ini ya, kan bodoh sekali kita ekspor bahan baku yang kita tambang di negeri kita ini dengan harga murah, kemudian kita impor barang yang tadi kita ekspor. Lucu sekali. Nah, ini tidak hanya BBM, ada tambang-tambang lainnya yang menyebabkan akhirnya nilai jualnya pasti murah. Nah, pemerintah dalam kondisi seperti ini sekali lagi masih akan membangun IKN. Tahun depan ini lebih kurang 26 triliun 2023. Berarti pemerintah di tahun 2024 harus menganggarkan lebih kurang 40 triliun. Ya, 40 triliun. Kan IKN itu kan membangun kantor, membangun fasilitas-fasilitas umum. Tidak akan memberikan efek ekonomi bagi masyarakat, bagi Indonesia. Ya, harusnya yang akan dibangun adalah sesuatu yang akan memberikan efek ekonomi, peningkatan ekonomi. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi PKS konsisten untuk menolak kenaikan harga BBM, dan penolakan itu sudah jauh-jauh hari. Jadi ada yang katakan nasi sudah jadi bubur. Tidak, kita bicara penolakan kenaikan BBM itu sudah jauh-jauh hari. Sebelumnya sudah kita ingat pemerintah. Kemarin itu hanyalah puncaknya ya, pas hari Selasa saat paripurna dan ditandai dengan walkout pada sidang paripurna itu ya. Ini bentuk komitmen PKS terhadap kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Kita menolak tegas. Saudara-saudara sekalian, makanya perlu pemerintah ini melihat oposisi itu jangan melihat negatifnya saja. Kadang-kadang menilainya lebih objektif. Ini yang koalisi justru kadang-kadang diam, tak berani berbicara. Mudah-mudahan ke depan negeri kita akan lebih baik ya, dipimpin oleh pemimpin yang mengerti betul dengan kondisi rakyat, kondisi masyarakat. Saya sangat bersedih, dan KS saat ini dengan kondisi minoritas tentu berbuat semampunya yang bisa dilakukan. Kadang-kadang sikap hanya tunggal saja, satu-satunya fraksi, walaupun diikuti oleh fraksi lain tetapi sifatnya normatif. Tapi kalau PKS tegas menyampaikan penolakan terhadap kenaikan BBM, kita harus banyak bersabar nampaknya di zaman sekarang ini. Jangan teman-teman sudah dapat kartu sabar nggak? Kalau dulu kita ada kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar,
nampaknya akan muncul kartu Indonesia Sabar dari Pak Jokowi ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Ini informasi update dari Gedung Senayan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.